Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Matematika Diskrit sebagai Ibu Fitri Nur Apriani, SPD MPD, sebagai dosen pengampu. Materi yang akan saya presentasikan hari ini mengenai kombinasi dan permutasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bisma Garenggananda Gozali dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Baik, masuk ke materinya. Pertama kita akan membahas tentang perbedaan kombinasi dan permutasi. Kombinasi sendiri memiliki arti yaitu adalah cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Contohnya, suatu kelompok memiliki 3 orang anggota yaitu A, B, dan C. Seorang guru harus memilih 2 orang anggota untuk mengikuti lomba vokal. Tentukan ada berapa kombinasi yang digunakan untuk mengambil 2 orang dari 3 orang anggota yang tersedia. Nah, karena pada kombinasi tidak memperhatikan urutan, jadi cara yang bisa diambil dari kejadian di atas adalah AB, AC, dan BC. Dengan begitu, ada 3 kombinasi cara untuk mengambil 2 orang dari 3 anggota untuk menjadi peserta lomba vokal. Sedangkan untuk permutasi sendiri, permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Contohnya, di dalam kotak terdapat 3 buah bola yang masing-masing berwarna merah, kuning, dan hijau. Andi diminta untuk mengambil 2 buah bola secara acak, dan urutan pengambilannya harus diperhatikan. Tentukan ada berapa permutasi yang digunakan untuk mengambil 2 buah bola dari dalam kotak tersebut. Karena pada permutasi harus memperhatikan urutan, maka cara yang bisa diambil dari kejadian di atas adalah merah kuning, kuning merah, kuning hijau, hijau kuning, merah hijau, dan hijau merah. Jadi ada 6 permutasi yang bisa digunakan untuk mengambil 2 bola secara acak dan berurutan. Nah, selain itu perbedaan antara kombinasi dan permutasi juga bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk kombinasi, urutannya tidak diperhatikan, memilih tim, baju, mata pelajaran, daftar makanan, mengambil beberapa anggota dari grup, mengambil 2 warna dari kotak secara acak, dan mengambil 3 orang pemenang. Sedangkan untuk permutasi, urutannya harus diperhatikan, lalu menyusun orang, nomor telepon, angka, dan warna, mengambil ketua tim, menyusun job desk tiap orang, mengambil 2 warna favorit dan berurutan. Yang terakhir, mengambil pemenang secara berurutan. Maksudnya seperti juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi ini, saya memberikan contoh kombinasi di sini. Ada 4 orang anak yaitu Andi, Budi, Cecep, dan Dani. Guru meminta perwakilan 3 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Pertanyaannya, tentukan berapa variasi tim yang terbentuk. Cara menyelesaikannya adalah kita akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang saja, tanpa memperhatikan urutannya, sehingga akan terbentuk variasi sebagai berikut. Dari ABCD, Andi, Budi, Cecep, dan Dani bisa dibuat menjadi Andi, Budi, dan Cecep, atau Andi, Budi, dan Dani, atau Andi, Cecep, dan Dani, atau Budi, Cecep, dan Dani, menghasilkan 4 variasi yang berbeda. Kalau mau diaplikasikan ke dalam rumus, kombinasi adalah sebagai berikut. NCR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial R faktorial. Nah, apa sih maksud dari N ini, dari C ini, dari R ini, dan dari tanda seru ini? C sendiri memiliki arti kombinasi, sedangkan N memiliki arti jumlah kejadian yang bisa dipilih. R memiliki arti jumlah kejadian yang harus dipilih. Sedangkan untuk tanda seru yaitu adalah simbol faktorial. Oke. Berikutnya masuk ke materi permutasi. Secara umum permutasi memiliki rumus yaitu P dalam kurung N dan R sama dengan N faktorial atau dalam kurung N kurang R faktorial. Tetapi ada 3 macam permutasi yang perlu diketahui yaitu permutasi unsur berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. Sebelum kita masuk ke 3 macam permutasi itu, kita harus mengetahui dulu apa sih maksud dari huruf-huruf yang ada di rumus permutasi umum ini.
Nah, P dalam kurung N dan R itu memiliki arti permutasi R objek dari N objek yang ada. Sedangkan N sendiri memiliki arti banyaknya objek keseluruhan. Dan R memiliki arti banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Rumus permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda atau memiliki sebutan NPR ini maksudnya unsur-unsur yang mau kita susun semuanya berbeda. Misalkan ada 5 orang yang akan kita pilih, 3 orang untuk menjadi pengurus OSIS. Maka yang dimaksud berbeda adalah setiap orang dari 5 orang tersebut berbeda semua, tidak ada yang sama. Jadi untuk menghitung permutasi unsur yang berbeda, rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, untuk keterangannya sendiri, P ini memiliki maksud permutasi itu sendiri, N memiliki arti jumlah kejadian yang bisa dipilih, R memiliki arti jumlah kejadian yang harus dipilih, sedangkan tanda seru ini maksudnya simbol faktorial. Lanjut ke permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama adalah susunan unsur-unsur penyusunannya. Ada yang bersifat sama. Saya bilang di sini ada, bukan berarti bukan semuanya ada yang di dalam unsur ini memiliki arti yang sama, hanya beberapa saja. Kita masuk ke contoh soal saja. Berapa banyak susunan huruf yang berada di bentuk dari huruf-huruf matematika? Oke, cara menyelesaikannya. Pada kata matematika ini terdapat 10 huruf dengan 2 huruf M, 3 huruf A, dan 2 huruf T. Jika banyaknya susunan yang diminta adalah P, maka P sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu bisa dijumlahkan semuanya, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 2 kali 3 faktorial dikali 2. Lalu kita mendapatkan hasil 151.200. Jadi banyaknya susunan huruf yang dibentuk dari huruf-huruf matematika adalah 151.200 susunan huruf. Nah, untuk rumusnya sendiri, permutasi unsur yang sama ini memiliki rumus P sama dengan N faktorial per dalam kurung A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dan seterusnya. Untuk keterangannya, P di sini memiliki arti banyaknya permutasi. N memiliki arti banyaknya seluruh objek. A, B, dan seterusnya memiliki arti unsur objek yang sama. Yang terakhir ada permutasi siklis. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan banyaknya cara penyusunan dari unsur yang berbeda dalam kondisi melingkar. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyaknya cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah sebelumnya kita lihat dulu rumus dari permutasi siklis ini. Rumusnya Pn sama dengan dalam kurung N kurang 1 faktorial. Jadi cara menyelesaikan permasalahannya, banyaknya orang dalam kurung N sama dengan 5 orang anggota. Maka 5P siklis sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 faktorial, yang berarti sisa 4 faktorial. 4 faktorial bisa diartikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mendapatkan hasil akhir 24 cara. Jadi cara jumlah banyaknya cara susunan yang dapat dibuat adalah 24 cara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi video penjelasan materi permutasi dan kombinasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.